Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Suryani dengan NIM D1C024008. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait peraturan pemerintah tentang keamanan pangan dan pengertian keamanan pangan. Keamanan pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, maupun benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran yang dapat menyebabkan pangan tidak aman untuk dikonsumsi. Keamanan pangan menjadi aspek yang sangat penting karena pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang dikonsumsi setiap hari. Setiap makan dan minum yang dikonsumsi harus diperhatikan aman agar tidak menimbulkan gangguan kesehatan. Pangan yang tidak aman dapat menyebabkan berbagai masalah, mulai dari kesehatan, keracunan ringan, gangguan pencernaan, hingga penyakit serius yang dapat mengancam jiwa. Oleh karena itu, keamanan pangan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, industri pangan, dan masyarakat sebagai konsumen. Dalam keamanan pangan, terdapat 3 jenis bahan utama yang harus dikendalikan. Yang pertama itu ada biologis, yang kedua itu ada biologis, contohnya seperti mikroorganisme seperti bakteri, virus, kapang, jamur, parasit. Contohnya adalah Salmonella, Escherichia coli, dan Listeria monocytogenes, serta yang dapat menyebabkan penyakit bawaan pangan atau foodborne disease. Nah, kedua adalah bahaya kimia yang berasal dari residu pestisida, logam berat, bahan tambahan pangan yang digunakan secara berlebihan, serta kontaminan kimia lainnya. Ketiga adalah bahaya fisik, yang berupa benda asing seperti serpihan kaca, logam, plastik, rambut, atau benda lain yang tidak seharusnya terdapat dalam pangan. Ketiga jenis bahaya tersebut dikendalikan sejak tahap produksi hingga konsumen agar dapat keamanan pangan tetap terjaga. Keamanan pangan memiliki tujuan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Tujuan utamanya adalah melindungi kesehatan konsumen dari risiko penyakit yang ditimbulkan oleh pangan yang tidak aman. Selain itu, keamanan pangan juga bertujuan menjamin bahwa pangan yang beredar memiliki mutu yang baik dan sesuai standar yang berlaku. Bagi industri, penerapan pangan tidak dapat dalam industri, kepercayaan konsumen itu sangat krusial. Produk yang aman dan berkualitas akan lebih mudah diterima oleh masyarakat, serta memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar nasional maupun internasional. Dengan demikian, keamanan pangan tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga berhubungan dengan aspek ekonomi dan perdagangan. Nah, selanjutnya, pemerintah Indonesia itu memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur dan mengawasi keamanan pangan. Dasar hukum serta yang mengatur keamanan pangan yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Undang-undang ini mengatur sebagai aspek penyelenggaraan pangan mulai dari produksi, pengolahan, penyimpanan, distribusi, hingga konsumen. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa setiap pelaku usaha pangan wajib menjamin keamanan produk yang dihasilkan dan bertanggung jawab atas mutu pangan yang dipasarkan. Nah, selain itu, undang-undang ini juga menegaskan hak masyarakat untuk memperoleh pangan yang aman, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, maupun budaya masyarakat. Untuk pendukung pelaksanaan undang-undang pangan,
pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan. Nah, peraturan ini mengatur secara lebih rinci mengenai persyaratan keamanan serta pengawasan pangan, sertifikasi keamanan pangan, penanganan pangan yang tidak memenuhi syarat, serta sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan. Nah, dalam peraturan tersebut, ditegaskan bahwa setiap pangan yang diproduksi dan diedarkan harus memenuhi standar keamanan yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya, pemerintah juga melakukan pengawasan secara berkala untuk memastikan bahwa pangan yang beredar di masyarakat tidak membahayakan kesehatan konsumen. Selain regulasi tersebut, terdapat lembaga-lembaga yang berperan dalam pengawasan keamanan pangan. Salah satunya adalah Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau Minuman seperti BPOM. Nah, BPOM bertugas melakukan pengawasan terhadap produk pangan olahan yang beredar di pasar, melakukan pengujian laboratorium, memberikan izin edar, serta melakukan penindakan apabila ditemukan produk yang tidak memenuhi persyaratan keamanan. Nah, selain BPOM, Kementerian Kesehatan berperan dalam pengawasan aspek kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan pangan, sedangkan Kementerian Pertanian bertanggung jawab terhadap keamanan bahan pangan segar agar tumbuhan sedangkan Kementerian Pertanian itu bertanggung jawab terhadap pangan segar asal tumbuhan maupun hewan. Kerjasama antar lembaga ini sangat penting untuk menciptakan sistem keamanan yang efektif. Nah, adapun contoh penerapan keamanan pangan dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat dari kebiasaan mencuci tangan sebelum mengolah makanan, menggunakan bahan baku yang masih segar, memasak makanan hingga matang sempurna, serta menyimpan makanan pada suhu yang sesuai. Nah, juga di industri pangan, keamanan pangan diterapkan melalui program sanitasi pengendalian mutu, penerapan Good Manufacturing Practice atau GMP, Sanitation Standard Operation Production atau SSOP, dan Hazard Analysis Article Control Point atau HACCP. Semua sistem tersebut bertujuan mencegah terjadinya kontaminasi yang dapat membahayakan konsumen. Serta keamanan pangan merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga kesehatan masyarakat dan menjamin kualitas pangan yang beredar. Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan sebagai dasar dalam penyelenggaraan keamanan pangan nasional. Dengan adanya regulasi yang kuat, pengawasan yang efektif, serta kesadaran dari pelaku usaha dan masyarakat, diharapkan seluruh pangan yang dikonsumsi masyarakat Indonesia aman, bermutu, dan mampu mendukung terciptanya kualitas hidup yang lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dalam bidang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.